perniagaan. Ya, nah menurutku salah satu pemantik apa ya, timbul rasa kayak apa namanya, kayak nggak ngebenci itu dari situ. Dan di situ di forum itu kita membicarakan tentang ya gimana caranya kita ketika berkumpul. Dan itu tuh maksudnya gini, jadi forum tersebut itu utama itu para pecinta shawl, Iya, kolektor shawl. Dan kolektor shawl itu berlatar belakang dari kelompok-kelompok supporter random. Nah itulah. Kayak misalkan Betul. ya ada Jack, ada Arema, Viking segala macam. Karena persoalan tim lokal adalah si pribadi biasanya punya background. Iya, pasti, supporter pasti, tim lain. Pasti. Entah itu Arema, pasti, Persib, Persija, pasti Persebaya. banget gitu tuh. HG Podcast perjalanan hidup. Yes banget. Selamat datang di HG Podcast. Kali ini bersama gua Adul. Malam ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Ya Jong. Kayak DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukan DIJ berarti. Bukan DIJ ya? Oh, ya DIJ dong. Iya benar, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sama halnya dengan DIY, tamu kita juga sama istimewanya nih. Kita lihat dulu, di samping kita ada Bojong. Tepuk tangan buat Bojong dong. Oke, Bojong, apa kabarnya Jong? Barakallah dulu. Barakallah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya akhi. Terima kasih untuk Bung Adul yang sudah Yoi. cukup merepotkan saya sih gitu loh. Terima kasih juga Bung Bojong yang sudah mau hadir dan menyempatkan waktu dan direpotkan untuk datang ke sini. Buat teman-teman yang belum tahu Bung Bojong itu siapa, kayaknya kalau anak-anak grassroots Cirebon, anak-anak skena, yang penting jangan ada polisi skena Jong ya. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi untuk mengontrol bro. Untuk mengontrol. Nggak ada yang sok-sokan gitu. Oh gitu. Buat anak skena Cirebon, anak-anak grassroots, anak-anak underground, kayaknya sih bukan pasti kenal ya, tapi banyak yang kenal dengan sosok Bojong ini. Yang gue tahu Bojong tuh banyak terlibat di dalam acara-acara undergroundnya Cirebon. Skena musik pernah lu garap Jong ya? Sedikit pernah. Sering. Nah, tanpa teman-teman juga saya nggak bisa apa-apa gitu. Oh iya betul, tim. Tapi tetap dia terlibat gitu kan di dalamnya. Skena musik, skena literasi. Bikin zin, acara zin lu juga terlibat. Lebih tepatnya ikut kebantu teman-teman aja. Betul. Gitu. Screening film, hal yang sering dilakukan juga screening film, bahas tentang film-film dengan isu sosial. Bojong juga sering terlibat. Dan yang paling penting adalah dia juga banyak terlibat di scene football, scene sepak bola lokal, baik itu Cirebon, baik itu nasional. Kayaknya pembahasan tentang sepak bola itu emang cocok banget sama Bojong, iya nggak Jong? Ya bisa dibilang cocok dan aku juga nggak terlalu capable gitu untuk ngebahas ini. Soalnya emang di luar sana juga masih ada suhu-suhu gitu tuh. Ada yang lebih tua dan emang mungkin dia lebih grassroots dari saya. Dan ya pengalaman juga ketika berkonfront langsung dengan katakanlah itu manajemen atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tim, mereka juga berpengalaman gitu tuh. Nah jadi yang saya suka dari Bojong adalah dia itu rendah hati. Jadi nggak mau dibilang berkompeten atau kompatibel, selalu bilang wah, nah itu sifat Bojong yang paling asik, dia rendah hati. Nah Jong, kalau kita bicara soal sepak bola ya, soal sepak bola itu kan kita tahu bahwa sepak bola itu merupakan olahraga yang paling banyak diminati oleh warga dunia, benar nggak? Benar, harus sepakat sih itu. Iya nggak? Olahraga yang hampir semua orang bisa mengakses itu sepak bola. Karena lapangan lokal itu banyak di desa-desa, di kampung-kampung. Bahkan nggak punya lapangan pun ya di jalan main bolanya kan? Iya bro, ya itu kecil saya gitu bro. Kayak gitu, jadi ketika negara nggak memfasilitasi ruang publik,
maka ruang yang ada ya kita ciptakan aja, Ya. bola dan lain sebagainya. Nah, itu sepak bola secara hakikat itu adalah olahraga rakyat, hiburan bagi rakyat. Nah, lo sebagai football antusias melihat sepak bola hari ini terutama di Indonesia gimana, Cong? Aku berbicara tentang sepak bolanya dulu ya. Mm-mm. Kayak sepak bola, ini disclaimer dulu teman-teman. Ini menurut saya, Mm-mm. dan saya tidak mewakili dari kelompok atau apa ya, organisasi tertentu manapun, ya. gerakan apapun. Ya ini saya. Mm. Jadi saya di sini berbicara atas dasar yang saya tahu dan yang saya ingin bicarakan. Gitu, Bung. Jadi sepak bola itu bagi saya sendiri suatu apa ya? Hiburan lah. Terlebih entah itu orang yang bisa main sepak bola secara profesional atau tidak, cuman bagi saya pribadi ya sepak bola hiburan gitu tuh. Di situ kita bisa nonton atau misalkan kalau nggak mager ya kita main bolanya gitu. Tapi kan nggak melulu dalam sepak bola nggak melulu jadi pemain. Ada jadi penonton juga, ada jadi wasit atau misalkan manajer segala macam. Dan yang terpenting sepak bola bagi saya itu alat pemersatu sih. Karena jujur sampai sekarang gitu tuh. Mungkin kalau misalkan nggak ada sepak bola di sini atau di dunia ini, saya nggak punya teman. Kalau misalkan nggak ada sepak bola lokal, saya nggak punya teman. Karena sebagian besar juga teman-teman berasal dari lingkup sepak bola. Entah itu jadi penonton atau misalkan pemainnya, atau mungkin juga ada beberapa teman aku yang masih tuh. Itu sih sepak bola bagi saya. Dan sepak bola pun sebuah alat yang apa ya, efektif untuk campaign. Betul. Campaign, tapi di sini bukan campaign tentang politik praktis. Kayak Betul. misalkan campaign tentang kemanusiaan, entah itu kayak sekarang soal isu Gaza atau misalkan soal tentang apa ya namanya, ruang lingkup, Betul. Perampasan ruang hidup, kayak misalkan di Dago atau misalkan Kendeng, Wadas, Pakel. Ya. Di situ kita bisa mengekspresikan diri dan membuat orang lain tahu, oh ternyata tuh selain sepak bola, selain lu nonton bola, ada juga nih isu yang di luaran yang menurut saya itu harus diketahui gitu tuh. Tentang ya kebejatan negara merampas ruang hidupnya masyarakat itu seperti apa. Gitu sih, Bu. Oke. Nah, menarik. Nanti kita akan bahas kaitan antara sepak bola dengan isu sosial. Tapi sebelum ke situ, gue mau nanya lagi nih ke Bung Bojong. Gue sepakat bahwa sepak bola itu menjadi alat pemersatu bangsa. Jadi kalau ada orang hari ini yang bilang alat pemersatu bangsa itu apa? Oke. Gitu. Menurut gue itu enggak. Yang paling pemersatu itu sepak bola sebetulnya. Karena hanya di sepak bola lah kita bisa menyatu tanpa melihat siapa latar belakang kita, Sepakat. melihat siapa dari mana kita, siapa kita, dan lain sebagainya. Itu hanya di sepak bola. Ketika lu mendukung tim berwarna biru, maka semua bajunya biru. Atau mungkin kostum-kostum yang lain gitu. Tapi tetap lu nggak mempedulikan latar belakang seseorang itu apa. Itu yang pertama. Kedua, sepak bola sebagai pemersatu, betul kata Bung Bojong. Kalau kita balik ke sejarah, itu juga dilakukan oleh bukan pendiri Persib ya. Siapa ya? Bukan pendiri Persib, Otto Iskandar Dinata itu siapanya Persib? Ya penggerak Persib awal-awal lah ya. Atau MH Tamrin misalkan di Persija gitu kan. Dua orang itu bilang bahwa sepak bola itu merupakan alat yang paling efektif untuk menyatukan rakyat melawan kolonialisme di era itu dengan cara sepak bola gitu kan. Bahkan Bung Karno pun sepakat dengan hal itu, bahwa sepak bola itu bisa dijadikan alat pemersatu bangsa. Bahkan
kampanye sosial juga tadi seperti tadi. Nah tapi sebelum balik lagi kita ke isu sosial, gue mau bilang dulu, gue mau nanya lagi sama Bojong bahwa tadi Bung Bojong bilang bahwa sepak bola itu hiburan bagi kita. Sepak bola itu sebuah alat mungkin pembebas dari rasa penat kita seharian. Ke stadion kita bisa teriak-teriak dan sebagainya melalui sepak bola. Nah, banyak kejadian di Indonesia di mana sepak bola itu fungsi hiburannya, fungsi rekreasinya hilang karena banyak terjadi gesekan antar supporter. Ya, Jadi nggak asik lagi nih. betul. Belum lagi bandit-bandit sepak bola yang merusak juga citra hiburan sepak bola. Menurut Bung Bojong kayak gimana? Menurut saya itu kayak ya ada beberapa teman-teman gitu kan yang masih dia terlalu loyal banget sampai melihat suatu orang ketika orang tersebut bukan ikut golongan dia musuh gitu. Dan ya bagi saya ya itu masih terserah kamu gitu. Fanatisme buta ya. Ya masih fanatisme buta. Terlepas dari itu kita harus menyadarkan orang tersebut supaya bro dia juga punya manusia gitu loh. Toh sepak bola juga nggak bakal dibawa mati gitu kan. Ya, nggak bakal Iya, ditanya pas di kayak- omil akhir gitu. Nggak ada gitu satu pertandingan pun yang berharga sama nyawa. Betul. Apalagi ya terlepas dari kayak kita nggak lepas dari kemarin Kanjuruhan Betul. gitu kan. Di situ Belum kan lagi ada rentetan kasus sebelum nah, Kanjuruhan. sebelum Kanjuruhan antara ya Banyak lah Bonek Arema atau insiden. Persija Persib gitu kan. Kayak wah bro mahal banget kalau misalkan kita nonton sepak bola tapi bayaran nyawa. Betul. Kayak nggak sehat banget gitu tuh. Yang seharusnya sepak bola itu untuk hiburan atau misalkan untuk berkumpul dengan teman-teman. Ketika ada suatu kejadian itu menurut saya. Dan apa ya namanya? Fanatisme itu sebenarnya baik. Cuman gimana caranya kita mengendalikan fanatisme tersebut? Betul. Sepakat. Tapi mungkin beberapa teman-teman di elemen supporter pun punya caranya masing-masing gitu tuh. Dan mungkin di pihak penyelenggara pun punya caranya masing-masing. Kayak gimana caranya kita menemukan solusi itu untuk suatu suatu pertandingan yang emang bener-bener enjoy ketika saya datang sebagai Supporter. Tim away. Tim away. atau misalkan Bung Adul tim home, ya saya berhak datang dan ya udah kita enjoy aja gitu loh. Jadi Terlepas di situ kayak sewor atau segala macam ya udah ini kita di dalam lapangan Iya, aja gitu tuh. just sewor. Selebihnya ya kita sama teman sama manusia lah. iya. Jadi ya sebagai penonton sepak bola ya, kalau kita berusaha untuk memandang diri kita sebagai penonton sepak bola, itu mempunyai hak rasa nyaman dan aman ketika menonton pertandingan. Betul. Nah, dengan rivalitas yang over ya, yang berlebihan itu membuat pertandingan atau ketika kita nonton pertandingan itu menjadi nggak aman yang pertama dan nggak nyaman lagi. Bayangin ya, gue nggak bisa ngebayangin gitu kan, kita datang ke stadion dari rumah jauh dengan harapan tim kita menang dan dengan harapan lanjutannya kita senang, tiba-tiba pulang dipantekin gitu, Iya kan, pak banget. tiba-tiba mati gitu. Dan kejadian-kejadian itu tuh kayak nggak ada evaluasi berarti bagi semua stakeholder yang ada nih, terutama pemangku regulasi. Kayak mereka punya aturan kok kayak nggak efektif untuk bagaimana caranya ya membereskan ini semua, perpecahan antar supporter dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bung Bojong, setelah tragedi Kanjuruhan nih, itu kan sekarang lagi cukup bagus tren di supporter Indonesia tuh tentang kampanye perdamaian. Ya. Nah, Bung Bojong sendiri menanggapi itu seperti apa? Kalau saya mungkin ada sisi positif yang bisa kita ambil dari tragedi Kanjuruhan. Bagi saya pribadi kayak
pukulan banget nih 135 orang meninggal secara sia-sia. Menurutku secara sia-sia ya. Dia cuma di situ cuma nonton dan pulang gitu tuh dengan rasa senang. Terlepas dari timnya kalah atau enggak. Itu bagi saya kayak ya banyak lah teman-teman yang udahlah bro ngapain kita teriak-teriak rasis atau misalkan bikin atau gitu. Udahlah kita nggak usah sampai yang sebegitunya gitu. Cukup kita menyukai ya. Selebihnya ya udah kita fun-fun aja gitu. Di situ kita mau ngapain yang terpenting kayak berusaha jangan mengusik mereka tuh. Dan untuk saya pribadi sendiri sampai saat ini saya belum pernah menonton secara langsung pertandingan sepak bola. Setelah tragedi Kanjuruhan kayak sepak bola udah gak asik lagi gitu tuh. Tapi saya menyiasati kegelisahan saya tidak menonton sepak bola, kita ayo break ngadain nobar. Gitu tuh kayak nobar kita antara match atau apa lawan apa. Ya udah kita di situ kan berkumpul kayak nge-chance bareng atau misalkan nanya kabar gimana Bre, udah lama nggak ketemu gini-gini. Ya poin-poin bagi saya itu ketika kita ke Bandung atau misalnya ketika kita ke Jakarta, poin-poin persaudaraan itu yang perlu kita ambil gitu tuh. Karena setiap nongkrong itu keakraban tuh tercipta ketika nongkrong. Nah itu dan itu tuh ternyata bisa diterapkan di luar stadion juga. Ya udah kita bikin nobar aja gitu tuh. Nobar dengan teman-teman sendiri kayak hahaha gitu kan. Dulu kau marfem kayak seru-seruan aja gitu tuh. Ya emang football happiness sih. Punya prinsip football friendship and happiness. Nah, sebenarnya Kanjuruhan itu menurut gue ya menjadi titik balik bagi kelompok-kelompok supporter untuk menciptakan suasana baru nih, yang awalnya kayak rentan banget musuh-musuhan. Kita jangankan di dunia nyata ya, karena di sosmed aja kita perang gitu, malah mungkin lebih intens perang di sosmed daripada di dunia nyata real life gitu. Nah setelah tragedi Kanjuruhan ini menjadi salah satu titik balik nih bagi perdamaian supporter. Bayangin siapa Capo Persebaya Cak Tesi ya Meninggal bro. emang udah meninggal Cak Tesi? Iya kan. Belum. Meninggal siapa? Siapa? Bukan. Aku Cak Tesi kalau nggak salah ya. Bisa duduk bareng sama Irland garis keras Persija gitu, atau di Peci gitu. Andi Peci bisa duduk bareng sama anak-anak Aremania yang tidak di bawah komando Ya anak-anak Juli Supil. Mohon maaf ya, kita tahu dari sosmed aja gitu, dari teman ke teman, nggak tahu cerita sebetulnya. Bayangin anak The Jack bisa nongkrong bareng sama anak Bobotoh gitu. Itu kan kayak seru banget. Nah itu seru banget bro. Semua seru orang banget, bro. Seru. Damai gitu. Kayaknya kenapa di dunia ini banyak orang yang musuhan, nggak damai, karena nggak dengerin lagu Bob Marley, Cong. Iya, Link nggak suka reggae dia bro. Coba kalau suka semua orang reggae. suka reggae Bob Marley ya. Wow, Selalu enjoy. damai gitu. Nah, lu Jong sebagai seorang individu lah, apa sih yang melatar belakangi lu untuk kayak berjuang banget gitu, atau lu peduli banget dengan apa yang dinamakan dengan sebuah peace, dengan sebuah perdamaian gitu. Dan kadang-kadang lu sampai mengorbankan diri lu, waktu lu untuk melakukan itu dengan membuat gerakan-gerakan apa misalkan. Sebetulnya apa yang melatar belakangnya? Pemaniknya itu ketika saya masih ingat ke Haringga. Iya. Ya, Kalau yang ya, anak GBLA kan ya, kalau GBLA. nggak salah. Itu kayak, wah, maksudnya kita nggak perlu kayak gini. Lu nonton juga, Jong? Nonton, Di enggak. stadion. Pas itu jam-jam aku main sekolah kayaknya. Memang. Iya, sekolah bro itu Haringga. Terus akhirnya zaman SMP aku menemukan suatu forum. Ya, zaman dulu masih main Facebook lah. Suatu forum yang di situ isinya
suatu kelompok, berbagai kelompok supporter. Jadi satu di situ, tujuannya satu. Dia apa ya namanya? Pengoleksi shal. Scarf. Yes. Kayak lu tulisan apa gitu. Dan di situ Poland, Turki. ya, di situ kayak saya benar-benar belajar bahwasannya ternyata sisi sepak bola tuh ada yang lain gitu loh. Perniagaan. Ya, nah menurutku salah satu pemantik apa ya, timbul rasa kayak apa namanya, kayak nggak ngebenci tuh dari situ. Dan di situ di forum itu kita membicarakan tentang ya gimana caranya kita ketika berkumpul. Dan itu tuh maksudnya gini, jadi forum tersebut itu utama itu para pecinta shal, Iya, kolektor shal. Dan kolektor shal itu berlatar belakang dari kelompok-kelompok supporter random. Nah, itulah. Kayak misalkan Betul. ya ada The Jack, ada Arema, Viking segala macam. Dan di situ kita sering banget kayak nyari temen, ada enggak sih dari Cirebon gitu tuh. Dan kebetulan waktu itu gue pertama kali ketemu orang dari Cirebon dan dia The Jack. Salah satu pendalang Jack pesantren. Oh. Nah, The Dia Jack kolektor juga. kolektor juga dia. Sekarang hidupnya di Banten kayaknya. Gue ketemu di situ zaman SMA kelas 1 kalau nggak salah. Iya. Gue beli shal Persija. Pas Waktu harga itu. masih mahal tuh scrap. Agak masih murah itu, Oh, masih murah. Beli shal Persija dan akhirnya kita di situ, gue awalnya takut dijat nih, takut gimana gitu karena Bakar. iya kayak takut digebukin atau dikeroyok. Dan itu dia pun sama gitu tuh, karena zaman 2014 bro, zaman puncak di mana Permusuhan lagi keirian terjadi. Iya, Ya kan? juara. Ya, juara dan ngejuara itu Dan- sangat terasa gitu. Maksudnya ya jual di Senayan apa Iya lah, di pokoknya banyak lah. iri, ya maksudnya kelas-kelas di luar itu sangat-sangat gitu tuh. Dan itu saya menemukan teman yang ternyata enak gitu tuh. Akhirnya di situ kita nge-bridging lagi kayak teman-teman ada nggak sih yang dari Cirebon. Akhirnya kita berkumpul, ada kurang lebih 20 orangan dan di situ memiliki latar belakang, ada yang bonek, ada yang Arema, ada yang Viking, ada yang The Jack, segala macam lah random. Dan akhirnya kita ya udah ngobrol, kita main. Dan emang tujuan utamanya ya udah kita berdasarkan shal. Setelah perkumpulan ini kayak lu mau cabut balik kemana ya udah masing-masing aja. Kayak lu sewa segala macam bla bla bla, tapi ketika Nongkrong ya sama udah kolektor. kita main-main aja gitu, ngobrolin yang ngobrolinnya lain. bahan scrap. Nah, dan pada akhirnya ketika kita sering ngumpul, ketika kita sering main, ya udah ya Pak, teman kita gitu. Iya. Terlebih lagi kayak menurutku kayak Cirebon tuh orang itu Beturation. iya. Aduh yang digebukin misalkan sama orang-orang ini di turut temen ini jadi nggak jadi Ya, gitu. gitu. Jadi Bahkan kalau di jalan nih, kita misalkan kita taruh supporter A lagi berangkat naik bis. Ada supporter B yang mantekin. Tiba-tiba di kaca kelihatan, "Dih, betul kita." iya jadi Nggak jadi. jadi makanya dari situ kayak ternyata memiliki teman banyak seru Iya. juga gitu loh, seru juga. Iya, jadi apa ya? Menjadi pelindung bagi kita juga pada akhirnya kan. Dan dari Terus situ gimana lagi? kayak ya gitu, saya pribadi kayak setelah lingkup Cirebon saya pribadi udah bisa mengorganisir bersama teman-teman untuk tidak rasis atau segala macam lah pokoknya. Aku memberanikan diri untuk keluar. Kayak misalkan aku punya temen ya orang Jakarta, begitu orang Semarang, Jogja. Dan di situ ketika kita main, kayak tujuan misalnya kita liburan ke Jogja. Tinggal Tinggal kontak. kontak. Bang, gue di sini main yuk. Ya udah kita ketemu dan di situ kayak Lokal wisdom dapat lokal iya wisdom. kan. Di situ kayak berasa wah ini loh kayak yang dinamakan persaudaraan tapi bukan satu darah gitu loh. Kayak enjoy banget gitu. Dan enggak semenakutkan apa ya? Mungkin yang teman-teman pikirin rivalitas tuh buta gitu. Betul. Enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Ada beberapa teman-teman yang emang udah tersadarkan Betul. dari situ. Teredukasi Lah. bahwa rivalitas yang over itu nggak baik. Nah, yang mulai dari situ lah kayak kita geser nih ada tim lokal. Jadi kita dukung dari situ. Dan ketika di tim lokal itu
lu persetan, lu latar belakang mana. Ya udah ketika udah di tim lokal ini ya udah kita Iya. nama ini gitu tuh. Karena persoalan tim lokal adalah si pribadi biasanya punya background Iya, pasti, supporter pasti. tim lain. Pasti, Entah ya. itu Arema, Pasti. Persib, Persija, Pasti banget Persebaya. gitu tuh. Karena ya mungkin saya pribadi baru sempat merasakan animo supporter lokal itu ketika tahun berapa ya? SMA bukannya SMA kelas 2 atau kelas 3 itu. Aku lupa tahunnya 2016-an lah. Dan di situ ada Liga 3, Suratin segala macam. Ya udah, dan akhirnya ketemu Ira juga gitu tuh yang dulu kita ketemu di SMA atau ketemu di SMP. Ya udah kita akhirnya di situ main. Lingkup kita tambah luas. Bikin suatu koloni gitu kan. Ya akhirnya ya sampai sekarang pun ketika nama itu sudah membubarkan diri, tapi ya pertemanan kita tetap Nongkrong ada tetap gitu. jalan. Nongkrong tetap jalan, kayak ya main juga tetap jalan gitu. Tuh. Nah, jadi teman-teman mau klarifikasi sedikit. Sebenarnya yang dimaksud tim lokal oleh Bojong itu adalah tim lokal Cirebon yang ya, PSGJ lah, PSGJ ya. Ya, sebenarnya masih banyak teman-teman di luar sana, terutama supporter internal PSGJ sendiri yang lebih berhak ngomongin tentang PSGJ. Tapi mungkin kan penonton kita nih ada yang di luar Cirebon barangkali kan. Gue mau menjelaskan sedikit bahwa tim PSGJ, tim lokal sepak bola di Cirebon ini kan nggak kayak tim-tim lokal di daerah lain, kayak PSIS misalkan, atau Persis Solo, PSIM Jogja. Mereka tim daerah, tapi secara tim itu udah jelas gitu, maksudnya lebih jelas secara manajerial, kemudian lebih jelas secara struktur, pendanaan dan sebagainya. Intinya adalah lebih besar daripada PSGJ, bukan artian bukan pengecualian secara nama atau apa ya. Nah, di PSGJ ini karena mungkin secara tim juga masih tanda kutip masih berusaha untuk mengembangkan diri gitu ya, untuk meningkatkan kualitas tim PSGJ. Nah, untuk tingkat supporter PSGJ nih itu dari berbagai macam background gitu kan. Kayak Bojong mungkin ya. Bojong walaupun lahir di Cirebon mungkin lebih dulu dukung Persib Jawa Barat, bro, daripada dukung PSGJ Cirebon. Mungkin sebagian banyak teman-teman supporter PSGJ juga gitu ya. Ya, sebagian besar Mungkin ya. Lebih dulu dukung tim lain dulu karena kebesarannya, karena sorotan media dan sebagainya. Dalam arti besar tuh sorotan media ya. Sorotan media, kemudian kemudian pemain bagus misalkan dan sebagainya, supporter kreatif atau apa. Jadi banyak supporter dari tim lokal di Cirebon ini yang lebih dulu mendukung tim luar daerah sebelum pada akhirnya kenal dengan tim lokal sendiri dan memutuskan untuk mendukung. Kayak gitu. Nah, kemudian bicara soal Scarfos lagi. Scarf. Jadi nggak tahu ya, sekarang masih tren nggak, Jong? Sebenarnya sekarang udah redup sih. Udah redup ya? Cuman kayak emang tetap pertemanan masih tektokan segala macam. Terakhir aku kemarin main ke Jakarta. Oh gitu. Gara-gara ketemu sama kolektor. Ya, ketemu sama kolektor dulu. Terus di situ posisinya lagi ada fan match mereka Kopdar. Jadi aku diajak ke situ. Iya. Salah satu kelompok supporter yang mungkin udah ada nama lah di Jakarta. Gitu. Ya udah main aja. Dan mereka bilang, picking nih, picking. Ya udah nyantai aja gitu tuh. Main gimana ya? Gitu. Nyantai. Karena emang ya aku ke situ cuma tujuannya main doang gitu, nggak gimana. Dan akhirnya kan dari situ punya backing gitu ketika main di Jakarta, misalkan main kemana pun. Mudah-mudahan dengan pertemuan kemarin sama anak Bandung, Aing jadi punya backing di Bandung. Ya nggak apa-apa. Bro. Kayak misalkan gini loh, kayak saya pengen bertanya ke Mang Adul gitu kan, menyikapi rivalitas supporter gitu kan. Ketika supporter tamu away ke kandang lawan gitu, apakah itu
menjadi suatu maksudnya menjadi suatu keharusan ataukah menjadi suatu larangan atau seperti apa gitu menurut Adul? Nah, karena kita atau misalkan cara gimana apa ya kayak caranya untuk nggak kelas itu seperti apa gitu? Oke. Sekarang posisinya jadi kebalik. Bojong yang jadi podcaster. malah di counter pertanyaan. Sebenarnya oke. Mungkin balik lagi ya. Ini sih cuma pandangan pribadi aja gitu kan. Ada yang lebih berhak untuk ngomongin ini di selain gue lah intinya. Tapi menurut gue pandangan gue terkait dengan larangan hadirnya supporter tim tamu untuk menonton tim kesayangannya di stadion, menurut gue sih kita harus runut lagi ke konteks alasan kenapa dibuat regulasi larangan supporter tim tamu untuk datang. Latar belakangnya adalah karena tragedi Kanjuruhan kan sebenarnya ya, rentetannya itu. Kemudian dibuat regulasi di Indonesia oleh pembuat regulasi sepak bola, tahu sendiri lah siapa gitu kan, untuk melarang supporter tim tamu untuk datang. Nah persoalannya adalah apakah regulasi itu menyelesaikan masalah? Ternyata enggak juga. Kenapa? Karena ya supporter juga banyak akalnya dong. Pada ngakalin jadi penonton umum gitu istilahnya ya, nggak make atribut tim sendiri tapi tetap datang ke stadion lawan gitu kan. Persoalan kedua, kalau menurut gua regulasi ini justru jadi karet buat tim. Karena pertama dilarang, kedua kita sebagai penonton umum tanpa menggunakan atribut apapun datang ke stadion gitu kan, dicap sebagai supporter tamu, didenda juga tim tamu gitu kan. Padahal sekarang gue mau nanya gitu ya, misalkan ke penonton semua, bagaimana nih misalkan PSSI gitu kan, indikator supporter tim tamu tuh seperti apa gitu, sehingga bisa mendenda si supporter yang datang itu kan nggak ada. Karena tiket dijual bebas. Kita datang sebagai tim tamu ya nggak bisa didenda dong. Kecuali kita memang membawa atribut lain sebagainya. Nah jadi bagi gua pendekatan hukum untuk meredam kerusuhan, meredam permusuhan antar supporter itu bagi gue sih nggak bakal efektif. Pendekatan hukum itu nggak bakal efektif dalam meredam kerusuhan supporter tanpa adanya tindakan-tindakan sosial. Bagaimana cara mengedukasi supporter untuk tidak bersikap rasis, sesederhana itu. Bagaimana mengedukasi teman-teman kita sendiri untuk memandang bahwa supporter lain juga sama-sama manusia yang pengen hidup, pengen menjalani kehidupan. Nah bagi gue sih jawabannya itu tadi, larangan tim tamu untuk away itu menurut gue sih nggak menyelesaikan masalah yang ada ya, hanya jadi pasal karet aja ujung-ujungnya gitu. Jadi PSSI sebagai komdis dapat double strike gitu kan untuk menenda. Jadi gitu Bung Bojong. Nah sekarang kita balik lagi posisinya, saya sebagai podcaster nanya lagi dong. Nah Bung Bojong, tadi di awal banget Bung Bojong udah nyinggung-nyinggung bahwa di dalam sepak bola itu tidak hanya just football, tidak hanya only football, tapi ada hal-hal dimensi-dimensi lain juga yang terikat dan terkait dengan sepak bola, terutama isu-isu sosial. Banyak gerakan-gerakan sepak bola di dunia ini yang menggunakan sepak bola menjadi alat dari kampanye mereka, alat untuk menyuarakan pendapat mereka, statement mereka. Mungkin Bung Bojong juga lebih paham dari saya ya, dari gua.
Bahkan banyak supporter juga yang ideologis. Enggak, ideologi kiri, ada yang menyatakan supporter terafiliasi dengan anarkisme misalkan. Banyak supporter yang menyatakan diri terafiliasi dengan komunisme. Banyak supporter yang menyatakan diri bahkan sebagai fasisme. Ya. Gitu kan. Teman-teman juga mungkin lebih tahu. Nah, gimana Bung Bojong menanggapi kaitan-kaitan antara sepak bola nih sebagai suatu alat dengan kajian-kajian atau isu-isu sosial bahkan ideologis gitu? Kalau menurut saya emang sudah seharusnya gitu. Sepak bola itu dijadikan alat campaign untuk mengangkat isu-isu lokal atau misalkan isu-isu ya jauh-jauhnya isu luar gitu. Tapi yang terpenting kita isu lokal dulu. Kayak ya menurutku juga penting ya, suatu kelompok supporter itu punya ideologi sendiri gitu. Kayak lu mau arahnya kemana nih, kita mau dibawa kemana gitu tuh. Pernah saya mengalami suatu dilema, suatu kelompok supporter itu di apa yang namanya Kak, di suatu forum supporter itu membicarakan tentang kelompok supporter ini mau dibawa kemana. Apakah mau dibawa ke emang dari Antifa atau kita ya just football atau just, ya kayak main-main doang atau gimana gitu loh. Dan akhirnya teman-teman di situ melalui berbagai pertimbangan dan dikduk segala macam main aman. Ya udah kita cukup dengan fun-fun aja gitu. Tapi tidak ideologis ya. lah. Tidak menutup kemungkinan kayak ya kita campaign juga. Tapi secara kelompok kita tidak menyatakan bahasanya kelompok ini kelompok kita ideologi A gitu loh. Tidak. Jadi kayak lebih kembali ke orangnya masing-masing. Jadi dia mau membawa isu apa ya udah kita kampanye di situ. Alatnya melalui sepak bola ini. Iya. Gitu ya. Melalui sepak bola tersebut. Betul. Nah, gue juga menarik ya terhadap kaitan antara isu sosial dengan sepak bola gitu ya. Karena menurut gue banyak orang yang bilang bahwa kick out politik in football, apa gimana bahasanya? Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya pisahkan politik dengan sepak bola. Bung Bojong sepakat nggak? Sebenarnya yang perlu dipertegas itu politik praktisnya. Nah, itu dia. Ya, yang perlu dipertegas itu politik praktisnya. Kayak kita nggak mau nih, terlebih sebentar lagi kita kan ada pemilu gitu kan, pilpres segala macam, kita nggak membawa embel-embel aku dukung presiden ini bla 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 segala macam. Nah itu yang deklarasi. Ya itu yang perlu sangat-sangat dibuang jauh-jauh dari sepak bola. Karena nggak asik lagi. Dan kayak ada beberapa orang juga kan pasti ini punya basis supporter yang banyak nih, kita tunggangin di situ atau misalnya politikus ngejual nama supporter gitu kan, pasti ada aja gitu. Pasti suara, ya. Cuman ya nggak perlu disebutkan juga gitu kan, pasti ada. Nah itu yang perlu dibuang habis-habis gitu. Nggak sepenuhnya tidak sepakat sih gitu, masih ada beberapa poin yang lebih penting dari itu. Karena kalau kita misalkan membawa isu politik praktis ke dalam sepak bola berlaku cuma 5 tahun dan itu nggak ada impact buat ditanya ketika mereka jadi ya udah kita tetap jadi kayak gini, tetap makan sendiri. Iya tetap makan kerja regulasi tetap itu kan gimana lagi. Yang perlu kayak ya kita membawa isu politik lebih ke sosialnya aja sih. Gitu. Jadi yang dimaksud politik dalam sepak bola itu yang dijauhkan itu adalah politik praktisnya, bukan tindakan kita sebagai supporter gitu kan untuk mengkampanyekan sesuatu. Karena kalau kita telisik lagi apa itu politik, ya politik itu bahkan kita menyuarakan isu kanjuruhan di stadion melalui banner misalkan, itu juga tindakan politik. Berbicara aja tindakan politik. Berbicara nge-chance nih di stadion ya, dalam konteks stadion itu tindakan politik. Ngobrolin sesuatu kita tindakan politik. Jadi sebenarnya sepak bola itu memang nggak bisa dipisahkan dari politik. Ya. Tapi yang harus kita buang adalah ya politik praktisnya itu. Bukan berarti kita harus memisahkan antara sepak bola dengan politik. Loh, orang
pembuatan suatu tim aja, pembentukan suatu tim sepak bola itu tindakan politik. Bagaimana mau kita misalkan politik dengan sepak bola, gitu ya? Memilih ketua umum PSSI juga tindakan politik. Ya jangan memilih ketua supporter, bro. Iya, suatu tindakan politik. Itu tindakan politik, Ketua umum. gitu kan? Diskusi, kita mau ngadain tour away nggak nih atau tour home nggak? Itu juga tindakan politik. Nah, jadi teman-teman bahwa sepak bola itu memang nggak bisa dipisahkan dari politik ya. Tapi politik seperti apa yang kita bawa ke sepak bola? Nah, mungkin itulah obrolan kita malam ini ya, Bung Bojong. Jadi melalui politik juga lah sepak bola itu bisa menjadi untuk semua. Ya. Jadi sepak bola untuk semua itu bisa diciptakan melalui tindakan politik, balik lagi kan. Nah gitu. Nah jadi Bung Bojong, terakhir kita mau dengar statementnya Bung Bojong bahwa nggak usah yang berat-berat lah, tapi menurut Bung Bojong sendiri gimana sih kita ya sebagai mungkin dari sisi supporter atau dari sisi manapun Bung Bojong bisa berstatement gimana caranya untuk kira-kira memperjuangkan sepak bola nih untuk semua gitu. Football for unity katanya, bola kita rusuh. Bagi kami football for unity. Nah, untuk memperjuangkan football for unity itu seperti apa? Untuk memperjuangkannya itu dimulai dari lingkaran terkecil dulu. Kayak misalkan Bung Adul punya teman-teman, ya kita ajak ngobrol kayak gimana sih gitu loh. Ya ngobrol terkait apa aja dulu, isu apa yang berkembang. Dan ketika teman-teman tersadarkan, oh ternyata nggak buruk gitu loh. Rivalitas yang butuh itu sangat-sangat buruk. Ya udah, ketika sudah tersadarkan ya udah dengan sendirinya kayak ya udah lu dejek, ya udah lu dejek. Dan kita tetap berteman. Dan itu tuh pasti tersadarkan dengan sendirinya. Dan ya dari saya kayak sepak bola itu untuk semua, football, friendship, and happiness. Dan forever blowing bubble, drinking beer, and forever blowing bubble. Oke teman-teman, semoga senang. Enggak. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan malam ini bisa bermanfaat lah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, buat hiburan aja, tontonan, ya kan? Ngantuk di kamar gitu kan, dengerin obrolan kita berdua juga bikin ngantuk kok. Terima kasih buat penonton setia AG Podcast yang udah setia menonton serial podcast yang kami terbitkan. Terima kasih Bung Bojong sudah datang menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Saya Adul dari tim HG Podcast yang bertugas malam ini mengucapkan pamit undur diri. HG Podcast.